Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-temannya yang lain. Assalamualaikum. Oh, ada yang tanya. Untuk presensi, sekarang kan MMP-nya sudah nggak error ya, lewat MMP ya, e-learning. Jadi jangan via QR Code. QR Code itu hanya untuk kalau kasusnya MMP-nya error, e-learning-nya error, nggak bisa dibuka. Kalau e-learning kan bisa, ya. Jadi presensinya via e-learning. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelum mulai akan saya jawab dulu, ada yang bertanya. Untuk yang sudah terlanjur QR Code bagaimana? Silakan absen lagi ya. Khawatirnya nanti nggak tercatat. Ya, buat jaga-jaga. Kan gampang toh, cuma absen aja. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk sesi online ini saya mencatat nilai keaktifan mahasiswa ya untuk bonus. Nah, silakan memanfaatkan untuk mencari bonus sebanyak-banyaknya ya. Jangan mau paket datanya berkurang kalau tidak mendapatkan bonus ya. Oh ya, ini kelas apa? Kelas E, Pak. Kelas E ya. Kelas E, Pak. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data yang digunakan di data mining. Ya. Jadi data yang digunakan di data mining itu nggak sama dengan data yang di database. Ya, jadi kalau di database itu kan dalam bentuk tabel-tabel ya. Terus ada relationship-nya. Nah, data yang digunakan di data mining itu nggak sama, tapi sumbernya tetap sama-sama dari database ya. Jadi harus diolah dulu. Ya, jadi nggak langsung bisa dipakai ya. Nah, ini bentuk data yang digunakan di data mining, karakteristiknya seperti ini. Ya. Jadi data yang dipakai di data mining, khususnya klasifikasi ya, terutama klasifikasi, itu namanya dataset. Ya. Nah, dataset itu bentuknya sebuah tabel, ya, satu tabel. Nah, satu tabel itu terdiri atas beberapa kolom. Nah, kolom-kolomnya itu dibagi dua ya, yaitu kelas dan atribut. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa sih perbedaan kolom atribut dan kolom kelas? Yang kelas itu yang kanan sendiri ya, Cid. Saya Pak mau mencoba. Ya. Kelas apa ini ya? Mau saya catat. Kelas E. Kelas E ya. Cinta ya? Iya Pak. Oke, silakan Cinta. Dari yang saya lihat itu dari datasetnya, yang dimaksud dari atribut itu adalah data-data yang kita pelajari. Terus kalau kelas itu nanti prediksi atau kesimpulan yang kita dapatkan dari atribut-atribut yang ada di dataset itu. Oke, terima kasih Cinta. Yang lain? Mungkin ada yang bisa membantu? Menambahkan? Apa perbedaan atribut dengan kelas? Ya. Oke, kalau nggak ada, kelas itu merupakan jenis dari data, ya, jenis dari data.
Jadi satu baris pada dataset itu kan merupakan catatan dari sebuah transaksi pembelian ya, pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Ya, nomor 1 itu satu transaksi, nomor 2 satu transaksi. Nah, kita ingin menganalisa sebagai dealer itu kan punya kepentingan. Ya, kita ingin tahu bagaimana sih polanya transaksi yang nantinya macet. Ya, bagaimana polanya transaksi yang nantinya lancar. Untuk yang macet itu cheat-nya yes, ya. Untuk yang lancar itu cheat-nya no. Jadi kolom yang menunjukkan jenis transaksi atau jenisnya data itu namanya kelas. Ya, jadi di sini kolom cheat adalah kelasnya. Ada data yang kelasnya yes, ada data yang cheat-nya no. Ya. Kemudian untuk atribut itu kolom yang refund marital status sama taxable income. Ya. Nah, atribut itu merupakan data-data dari sebuah pembelian, dari sebuah transaksi yang kira-kira berpengaruh terhadap cheat atau enggak. Ya. Nah, jadi di sini yang dianggap berpengaruh terhadap cheat atau enggak itu apa? Refund, marital status, taxable income. Ya. Nah, itu namanya atribut. Nah, dataset ini itu harus dibuat dari kenyataan, ya. Jadi kata cinta tadi, cheat itu prediksi, itu belum ya, kita masih belum. Jadi setiap baris data, setiap transaksi itu didapatkan dari kenyataan. Jadi misalnya historis catatannya dealer gitu ya, itu mungkin sudah ribuan atau ratusan transaksi kan. Kita untuk setiap transaksi kita dapat refund-nya, sudah tahu ya. Marital statusnya jelas tahu. Taxable income-nya sudah tahu. Cheat yes atau no itu juga sudah tahu. Karena itu data-data kenyataan dan data historis. Ya. Jadi dataset itu harus dari kenyataan. Termasuk kelasnya ya. Kelasnya itu juga harus dari kenyataan yang telah terjadi. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar untuk atribut ya. Tadi atribut itu refund, marital status, kemudian taxable income. Nah, atribut itu ada beberapa jenis ya. Jadi untuk dataset yang barusan, atributnya itu ada yang jenisnya nominal, ordinal. Nah, nominal, ordinal itu kategori. Ada interval dan rasio. Nah, untuk interval dan rasio itu numerik ya. Oke. Nomor KTP itu kategori apa numerik? Ada yang tahu? Numerik, Pak. Sebutkan nama dan NIM. Christian Ardinata NIM 1036. 1036. Christian, oke silakan. Saya itu numerik, Pak. Oh, kenapa Pak numerik? Karena nomor KTP itu hanya terdiri dari angka saja. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada punya pendapat? Jawab, Pak. Nama NIM? Dari Satria NIM 1824 1001. Cukup 3 digit terakhir ya, 4 digit terakhir. 1001 ya. Ya. Delsa. Angkatan 18, Pak. Oh, oke. Saya cari lagi. 1001. Siapa namanya? Dandi. Sepertinya namanya nggak ada di Excel itu, Pak. Oh, masih baru menambahkan ya? Ya. Oh, gitu. Wes gini aja saya tulis manual dulu ya. Oke, siapa namanya? Dandi 1001 ya. Oke, silakan. Menurut saya itu kategori. Kategori kenapa? Itu masuk ke tipe nominal kan ada kayak ID, nomor ID kan, nomor KTP itu juga termasuk nomor ID, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi benar kata Dandi tadi ya, Dandi ya namanya. Nah, itu kategori ya. Meskipun nomor KTP itu isinya bilangan, tetapi tidak bisa dioperasikan. Nomor KTP ditambah 2 bisa nggak? Nomor KTP saya dan nomor KTP teman saya itu misalnya
cari selisihnya bisa nggak? Kan nggak masuk akal kan ya operasinya. Jadi nggak semua yang angka itu merupakan kategori ya. Untuk kategori itu ada dua jenis, ada nominal, ada ordinal. Ada yang bisa membantu? Apa perbedaan antara nominal dan ordinal? Nominal dan ordinal. Di layar PPT-nya sudah benar ya? Saya khawatir keliru, kadang-kadang keliru. Ada yang bisa bantu? Kalau nominal contohnya kode pos, nomor KTP. Kalau ordinal contohnya misalnya nilai A, B, C, D. Nggak ada? Saya mau mencoba, Pak. Oke, nama NIM. Saya Karenina, NIM 1048. Oke, silakan. Menurut saya kalau nominal itu kategori yang tujuannya itu hanya membedakan. Tapi kalau misalnya ordinal itu ada tingkatan di dalamnya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya seperti itu ya. Jadi kalau nominal itu kategori itu sifatnya hanya membedakan. Kalau ordinal ada levelnya. Contohnya golongan darah. Golongan darah itu nominal ya. A, B, AB, O gitu. Kan nggak ada kan misalnya golongan darah A itu lebih mulia gitu kan. Ya. Tapi kalau nilai A, AB dan B itu ordinal ya, karena ada levelnya, ada tingkatannya. A lebih bagus dari B, ya kan? B lebih bagus dari C, makanya dia masuk ordinal. Ya. Kemudian ada interval dan rasio. Kalau interval, contohnya tanggal, ya. Kalau rasio, misalnya contohnya jumlah hari. Ada yang bisa membantu apa perbedaan antara interval dengan rasio? Saya Pak mau Nama coba nih? jawab. Suci 1006. Suci. Kalau interval Suci itu... Dwi Masyarah. Iya Pak. Oke. Silakan. Kalau interval itu ada rentangnya gitu Pak. Kalau rasio itu bilangnya bulat gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Suci. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan? Interval dengan rasio. Interval contohnya suhu di Celcius atau Fahrenheit. Rasio itu suhu pada Kelvin. Nah. Saya izin menjawab, Pak. Ya, nama NIM? Anung Firdausi, NIM 1122. 1122. Anung, oh ya silakan. Kalau interval itu nolnya nggak mutlak, maksudnya nol itu masih dianggap ada. Kalau sedangkan di rasio itu nolnya mutlak, berarti nol itu dianggap tidak ada. Seperti itu. Oke, terima kasih. Masih kurang tepat ya. Oke, saya jelaskan aja. Kalau interval itu operasi yang berlaku ialah plus dan minus. Kalau rasio plus minus kali dan bagi. Ya. Sekarang tanggal 20. Dua kalinya tanggal 20 tanggal berapa? Nah, kan nggak masuk akal kan ya. Jadi kalau interval itu nggak bisa operasi kali bagi. Separuhnya tanggal 5 itu tanggal berapa ya? Tanggal 2,5. Nggak ada artinya ya. Tapi kalau jumlah hari, saya bekerja selama 10 hari. Teman saya selama 20 hari. Artinya jumlah harinya teman saya 2 kalinya saya. Gitu ya. Nah, untuk misalnya suhu, kenapa kok Celcius itu masuk interval, Kelvin kenapa masuk rasio? Ada yang tahu? Kenapa kok Celcius masuk interval, Kelvin rasio? Mungkin ada yang bisa bantu? Nggak ada? Gini, kalau suhu, gini. Kalau suhu, operasi perkalian,
kalau pakai Celsius ya itu artinya nggak konsisten. Contoh ya, misalnya ada suhu 20 derajat Celcius. 2 kalinya berapa? 40 ya. Kalau 40 kan 2 kali lebih panas. Kan gitu. Nah sekarang minus 20. 2 kalinya berapa? Minus 40. Ya kan? Nah, kalau yang minus ternyata kalau dikalikan 2 itu malah lebih dingin. Kan gitu. Jadi operasi perkalian pada Celsius artinya tidak konsisten. Makanya operasi perkalian dan pembagian pada Celsius tidak berlaku. Sehingga dia masuk interval. Ya. Kalau Kelvin itu kan nggak ada minusnya. Ya. Paling rendah 0. Nah, karena itu Kelvin semuanya positif. Ya. Sehingga operasi perkalian itu punya arti untuk Kelvin. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa sifat atribut ya berdasarkan pembagian yang tadi. Ada distinctness, ada order ya. Distinctness itu bisa membedakan, order bisa menunjukkan level. Nah, kalau yang nominal itu sifatnya cuma distinctness saja, nggak ada ordernya. Ya. Kalau ordinal ada distinctness, juga ada order, ada level-levelnya. Ya. Terus sifat kedua addition sama multiplication. Nah, itu untuk yang angka, yang numeriknya. Untuk interval, dia cuma bisa addition, bisa ditambah, dikurangi. Tapi operasi perkalian pembagian tidak berlaku. Kalau rasio, itu bisa addition, juga bisa multiplication. Bisa plus, minus, kali, dan bagi. Ya. Oke, sampai saat ini mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa data dari dataset itu didapatkan dari kenyataan. Ya, ini cinta lagi ya? Iya, Pak, cinta. Oke, sebentar saya catat dulu. Oke. Nah, ini cinta namanya membuat baper kalau dipanggil. Ya, silakan. Ya itu Pak, kalau misalnya itu didapatkan dari kenyataan, terus gimana caranya kita buat menentukan jenis dari setiap datasetnya gitu? Jenis kelasnya maksudnya? Iya. Harus sudah terjadi juga. Ya, jadi kalau dicontoh itu kan penjualan kendaraan bermotor secara kredit, ya. Jadi harus sudah berjalan ininya, kreditannya, sehingga kita tahu, ya, apakah dia chipnya no atau chipnya yes. Jadi kelasnya juga harus diketahui, nggak boleh buru-buru. Jadi kalau misalnya cicilan masih 2 kali, 3 kali, ya ini masih belum ini. Ya, nah, kita ambil cicilan yang sudah lama atau sudah selesai, sehingga jelas. Ya, kelasnya chipnya no apa chipnya yes. Seperti itu. Contoh ya, kayak Genus. Pernah dengar Genus? Untuk itu loh, mendeteksi orang terkena COVID apa enggak. Yang murah itu yang dari UGM. Tapi lewat nafas ya, nafas. Dia untuk mencari polanya, dia Genus itu mampu mendeteksi karena sudah tahu polanya kan. Yang positif COVID bagaimana, yang negatif COVID bagaimana ya. Untuk pencarian polanya harus punya dataset. Ya, nah, datasetnya seperti ini. Jadi kelasnya positif COVID, terus negatif COVID seperti itu. Nah atributnya entah apa, dia mungkin pakai komposisi kimia mungkin. Jadi mungkin ada sensornya. Jadi kita niup plastik mungkin ya, terus plastiknya itu mungkin dicek di sensor gitu. Nanti kandungannya seperti apa. Nah, itu atributnya. Nah, untuk bikin dataset, untuk mencari pola ini ya. Jadi bukan operasionalnya Genus. Ini pada tahap pengembangan Genusnya untuk mencari pola. Nah, kita ini mengumpulkan sampel napas dari orang-orang yang terkena COVID positif dan tidak terkena COVID, dan itu harus sudah diketahui statusnya. Nah, jadi nggak boleh orang yang nggak tahu statusnya dibuat untuk mencari pola, nggak boleh. Jadi harus sudah tahu kelasnya gitu. Nah kalau sudah dapat nanti baru bisa diketahui polanya. Kalau sudah tahu pola bisa digunakan untuk nebak orang-orang yang belum tahu kelasnya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kita lanjut. Jadi atribut itu pembagian tersendiri ya. Nah, sekarang pembagian yang lain.
Ya, jenis pembagian yang lain. Ada yang discrete, ada yang continue ya. Contoh, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Apa perbedaan data atau atribut yang discrete dengan yang continue? Nggak ada? Kalau discrete, itu kemungkinan nilainya terbatas, biasanya menggunakan bilangan bulat. Kalau continue, kemungkinannya nilainya tidak terbatas, biasanya menggunakan desimal ya. Misalnya contohnya discrete itu jumlah anak ya. Jumlah anak ya 1, 2, 3 ya. Nggak ada jumlah anak misalnya 1,5 gitu ya. Ada anak yang lahir separuh, dihitung setengah, nggak boleh ya. Ada juga continue. Kalau continue itu kemungkinan nilainya bisa koma-koma ya. Contoh misalnya berat badan kalau dalam kilo 70,5, 60,1 seperti itu ya. Nah, dataset itu jenisnya nggak cuman seperti dataset yang ini saja ya. Jadi macam-macam dataset itu bentuknya. Tapi untuk data mining itu kita konsentrasi ke dataset yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dataset yang bentuknya seperti ini ada atribut, ada kelasnya, itu namanya record data. Nah, ini yang banyak kita gunakan di data mining ini ya. Tapi untuk mata kuliah yang lain, misalnya sistem temu kembali informasi, nah itu beda nanti ya. Bukan record data, tapi kalau data mining bentuknya record data ya. Jadi kumpulan record, record itu baris ya. Nah, baris 1, baris 2, baris 3 ya. Tiap record itu ada atribut-atribut dan satu kelas. Nah, itu record data. Kemudian ada yang data matrix ya. Jadi ada yang bisa membantu menjelaskan data matrix? Apa perbedaannya dengan record data? Ayo, kumpulkan poin keaktifan. Ya. Salah, nggak apa-apa. Ya. Kalau mau jawab lagi juga nggak apa-apa. Ini sukarela kok. Eman kalau nggak dimanfaatkan. Apa perbedaannya record data dengan data matrix? Nggak ada? Oke. Enggak, Pak. Oke, sebutkan nama NIM. Randy Satria NIM itu 1001. Itu kalau matrix dia nggak punya kelas. Dan Terus? Data-datanya itu numerik semua. Oke, terima kasih. Jawabannya loh, sudah ada ya. Kenapa nggak jawab teman-temannya yang lain? Loh, kadang itu loh, yang saya tanyakan itu sudah ada jawabannya di slide-nya. Ya. Cuman kadang-kadang saya tanya lagi, apakah ada paham apa enggak dengan yang dijawab. Ya. Jadi yang saya hargai adalah keaktifan Anda. Ya, kalau benar itu oke, bagus, tapi yang utama adalah keaktifan untuk sesi Zoom ini, ya. Karena kan masa saya samakan sih mahasiswa yang mau aktif di Zoom dengan cuman absen tok. Saya kan nggak bisa mencegah Anda absen tok gitu kan, nggak ikut sama sekali juga nggak bisa mencegah. Ya gimana? Nah, karena itulah saya menghargai mahasiswa yang aktif, gitu ya. Jadi benar, jadi hampir sama seperti di record data, nggak punya kelas ya. Terus atribut numerik semua. Nah, ini bisa diplot di koordinat Cartesius ya. Tapi maksimal ya cuman yang bisa diplot itu cuman 2 atribut atau 2 dimensi. Kalau lebih 3 dimensi lah masih bisa lah. Kita maksa masih bisa. Tapi kalau 4 dimensi, wah itu sudah di alam gaib itu yang dimensi keempatnya ya. Nggak bisa digambar itu. Nah, ada lagi yang namanya dokumen data ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu dokumen data? Silakan.
Apakah dokumen data? Saya, Pak. Nama NIM? 1824 1049, Pak. Siapa? 1049. Iya. Oke. Cantika. Iya, Pak. Dewi Cantika. Ya, silakan. Dokumen data itu merupakan sebuah data yang berisi frekuensi kata yang muncul di sebuah dokumen dan bisa digunakan oleh search engine. Maksudnya frekuensi itu apa, Cantika? Kenapa? Maksudnya frekuensi. Kalau maksudnya frekuensi itu, misal, kayak dari sebuah dokumen itu memiliki beberapa kata yang sama, Pak. Jadi itu ada frekuensinya kan yang berulang, Pak. Jadinya itu ditulisnya, misal ada kata, dalam sebuah dokumen misal ada kata saya gitu, Pak. Saya memiliki gini, itu jadi bisa dijadikan sebuah tabel gitu, Pak. Dimasukkan menjadi misalkan 2 frekuensi gitu dengan kata yang sama itu. Oke, terima kasih Cantika. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Cantika. Jadi ada tiap dokumen ya, di gambar itu satu baris itu satu dokumen, misalnya satu halaman web ya, satu halaman web. Nah, kemudian kita hitung kemunculan kata-kata tertentu. Contoh dokumen 1, kata tim muncul 3 kali, coach 0 ya, play 5 kali dan seterusnya. Ya. Nah, itu digunakan oleh search engine. Jadi search engine itu mengindeks halaman-halaman web dari seluruh dunia, terus dibuat matriksnya seperti ini. Tapi ya nggak persis seperti ini sih yang dibuat search engine. Ada pengolahan lebih lanjut ya, namanya dokumen TF-IDF. Ya. Jadi angka-angkanya itu masih dimasukkan rumus lagi. Nah, itu namanya TF-IDF. Nah, bentuk dokumen data inilah yang digunakan untuk apa? Search engine. Jadi misalnya Anda mencari searching hal tertentu ya, Anda tinggal masukkan keyword-nya ya. Nah, nanti menggunakan algoritma tertentu bisa dihitung kemiripannya antara keyword-nya dengan dokumennya. Sehingga kalau Anda googling ya, maka yang keluar pertama kali itu merupakan yang paling mirip. Makin ke bawah Anda, makin ke jauh Anda menelusuri, makin nggak mirip ya. Nah, itu pengolahannya, penyimpanannya itu menggunakan dokumen data ya. Nah, ada juga namanya transaction data ya. Kalau transaction data itu memiliki record data tapi nggak punya kelas ya. Kemudian setiap record terdiri atas beberapa item. Banyaknya item pada setiap record itu berbeda-beda, biasanya untuk mencatat transaksi ya. Jadi biasanya ini untuk mencari frequent item set atau association rule. Jadi tabel yang ada di PPT itu satu baris itu satu transaksi. Nah, yang ditulis di item itu barang apa saja yang dibeli ya. Bread, cooked milk, yang kedua beer, bread, dan seterusnya. Ya. Nah biasanya dia digunakan untuk mencari apa frequent item set, barang apa yang sering dibeli bersamaan. Nah. Terus ada lagi graph data ya, contohnya paling HTML. Ya. Jadi dari satu halaman kita di halaman web itu ada linknya yang menuju ke halaman lain. Ya. Jadi yang merah itu menunjukkan halaman webnya, panahnya itu menunjukkan bahwa dari link asal, dari web asal itu ada link yang menuju ke halaman web yang lain. Nah, kemudian order data ya, jadi dataset yang mencatat data dengan memperhatikan urutan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari apa? Pola-pola data yang sering muncul berurutan, ya, sequential pattern. Ya. Contohnya apa? Misalnya di rumah sakit, ya, ada database medical record. Nah, dari sana kita bisa ubah menjadi sequential pattern untuk satu pasien awalnya sakit apa, kemudian sakit apa, kemudian sakit apa. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Nah,
Tadi sudah saya katakan bahwa dataset itu harus didapat dari kenyataan ya, dari hal-hal yang sudah beneran terjadi. Nah, permasalahan pada dataset itu ada beberapa. Yang pertama noise dan outlier, ya. Kemudian missing value, kemudian duplicate data, ya. Ada yang tahu maksudnya noise, outlier? Silakan, ada yang bisa bantu. Saya mau coba jawab, Pak. Oke, nama NIM? Chandra, NIM 1038. 1038. Mungkin menurut saya noise itu data-data lain yang tercampur ke dalam data yang mau dihitung, Pak, yang mau diteliti gitu, Pak. Oke, itu noise ya. Untuk outlier? Data yang tidak berguna mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan? Izin menjawab, Pak. Ya, nama NIM? Dan saya pilih 1924 1001. 1001. Iya. Oh, Dendi ya. Oke, silakan. Kalau noise itu dia datanya berubah dari yang asli. Terus kalau outlier itu datanya berbeda kalau dibandingkan dengan data yang lain secara umum gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau noise itu datanya pencatatannya berubah ya dari yang asli. Ya, contoh misalnya Anda mencatat kandungan udara tertentu, kandungan gas tertentu di udara pakai sensor, sensornya rusak. Nah, maka hasil pencatatannya itu berbeda dengan aslinya. Ya, kalau outlier itu merupakan data yang nilainya sangat berbeda ya dengan kebanyakan data. Ya, contoh saya misalnya mensurvei kiriman orang tua per bulan untuk mahasiswa Fasilkom yang dari luar kota. Ada yang 900, ada yang 1 juta, ada yang 1.100.000. Ternyata ada dua mahasiswa yang kirimannya 10 juta misalnya per bulan. Orang tuanya punya perusahaan tambang di Kalimantan. Wah. Nah, itu namanya outlier. Nah, outlier ini juga masalah ya, karena saya kalau mau mengambil kesimpulan, itu bisa terganggu oleh outlier. Padahal dia cuma sedikit jumlahnya, tapi bisa mempengaruhi. Misalnya, berapa rata-rata kiriman mahasiswa Fasilkom per bulan? Nah, mungkin sebenarnya kalau nggak pakai outlier itu mungkin cuma 1 juta. Tapi gara-gara ada outlier, di sampelnya bisa naik misalnya menjadi 2 juta. Nah, jadi outlier itu gangguan juga, ya karena bisa mempengaruhi atau mengubah penarikan kesimpulan. Jadi noise itu pencatatan data asli berubah, ya keliru bisa jadi karena keliru, ya ketika survei atau membuat kuesioner Anda salah dengar jawabannya, atau jawabannya ada yang nggak terbaca, tulisannya jelek sehingga yang dientrikan nilainya keliru. Nah itu noise-nya. Nah, kalau outlier itu data yang nilainya sangat berbeda dibanding data yang lain. Nah, itu juga masalah karena bisa mempengaruhi penarikan kesimpulan. Ya, gara-gara ada outlier, kesimpulannya berubah. Ya. Kemudian missing value, ada data yang hilang. Ya, jadi misalnya ada untuk suatu data ada atribut yang kosong. Nah, itu juga masalah ya. Jadi misalnya kita mengukur atau membuat dataset, salah satu atributnya itu penghasilan dari 100 responden atau 100 data. Nah, ada beberapa orang yang nggak mau ngisi penghasilannya. Nah, itu kan kosong. Itu juga bisa mempengaruhi ini ya kesimpulan. Nah, untuk missing value, untuk penanganannya ya bisa jadi misalnya nggak usah dimasukkan. Jadi kalau ada kolom yang kosong dihapus saja untuk data itu ya. Nah, kemudian misalnya juga bisa diganti langsung kita isi sendiri. Ya, contohnya menggunakan rata-rata. Jadi penghasilan data nomor 100 itu penghasilannya dikosongi. Wah, ini berapa ya? Kalau mau dibuang nanti kurang datanya. Oke lah, saya pakai rata-rata penghasilan dari data-data yang lain. Jadi data yang lain misalnya penghasilannya rata-rata 2 juta.
Oke, saya isi 2 juta. Gitu. Itu beberapa cara penanganannya ya. Kemudian ada duplicate data ya. Nah, bisa jadi satu data tapi tercatat berkali-kali. Nah, itu bisa jadi kasus kalau misalnya sumber datanya macam-macam. Ya. Contoh misalnya kita membuat dataset tentang nasabah. Nasabah ternyata ada nasabah yang daftar di beberapa cabang BRI sekaligus. Ya. Jadi punya beberapa rekening. Kemudian kita bikin dataset, nah muncul berkali-kali. Nah itu juga masalah juga, ya. Nah itu untuk data-data seperti itu bisa kita bersihkan. Misalnya kita catat 1 kali saja cukup. Untuk total rekeningnya kita pakai semuanya, kita jadikan 1 dari 3 rekening tadi dijumlah semua. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nama nih? Christian Ardinata, NIM 1036. Ya. Untuk permasalahan yang tadi itu, Pak, yang noise dan outliers itu dihilangkan apa enggak ya, Pak? Untuk data yang berbeda itu. Bisa dihilangkan. Jadi tergantung kasusnya ya. Jadi penanganannya tidak pukul rata. Jadi tergantung kasusnya. Bisa jadi itu dihilangkan, bisa tidak dihilangkan, ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil kesimpulan dari keseluruhan data dari sampel, nah itu bisa dihilangkan itu. Tapi kalau memang kita ingin mempelajari outlier-nya, nah itu bisa kita pakai, ya. Seperti yang saya ceritakan dulu, ada dosen saya pergi ke luar negeri, dia pakai kartu kredit untuk kebutuhannya selama di luar negeri. Nah, tiba-tiba ada telepon ke rumahnya dari pihak bank. Apakah ini benar suami Anda ini, Pak? Bu, sedang di Singapura, beli ini. Dicek sama bank, ya. Kenapa? Karena bank mendeteksi adanya outlier. Nah, untuk kasus seperti itu, outlier itu memang sengaja disimpan, ya, untuk dipelajari polanya, untuk mendeteksi pola-pola dari data yang tidak umum. Karena kita memang mencari outlier-nya itu untuk kasus deteksi transaksi palsu. Ya. Nah, itu tergantung tujuannya jadi ya. Berarti enggak semua outliers itu buruk ya, Pak? Dan ya, penggunaannya itu kondisional. Iya, tergantung kasus kita. Baik, ya. Pak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Oke, nama NIM? Nama Erik Kurniawan, NIM 1124, Pak. 1124. Erik ya, silakan. Itu untuk permasalahan yang data duplicated, Pak. Misal kita udah download datanya itu download datanya tuh kan udah banyak gitu, Pak, udah ribuan data udah download. Terus untuk ada beberapa datanya ada beberapa data tuh yang sama. Itu masa kita hapus satu-satu, Pak, atau gimana, Pak? Ya, kalau seperti itu ya harus diselesaikan dengan bantuan tools ya. Jadi harus ada dengan bantuan tools. Jadi kita nggak ngambil data langsung dari database dalam bentuk tabel-tabel ERD seperti yang ada di database. Harus kita ubah dulu kan menjadi misalnya dataset ya. Nah, proses pengubahannya menjadi dataset itu biasanya dengan bantuan data warehouse. Ya. Nah, di sana di data warehouse itu ada prosedurnya. Prosedur atau cara untuk menghilangkan duplicate datanya ya. Juga ada tools-nya. Seperti itu. Nah, jadi ya tidak manual. Kita kan punya alat bantu, misalnya perintah-perintah SQL, Excel itu kan sudah alat bantu juga. Ya. Nah, tapi itu merupakan hal yang harus kita perhatikan, harus diwaspadai ya ketika kita membuat dataset. Seperti itu ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya Denny, NIM 1051. 1051. Oh ya, ketua kelas kalau misalnya yang ngajar dosen lain,
minta tolong juga ya di awal diingatkan untuk mencatat keaktifan gitu. Kadang-kadang dosen itu terlalu konsen pada materi sehingga lupa gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk ketua kelasnya mungkin lewat chat Zoom. Nah, gitu. Ya, soalnya ini sudah kesepakatan kita. Cuman kadang-kadang kan memang terlalu terkonsentrasi ketika penyampaian materi. Gitu. Oke, Denny ya. Iya ya Pak. Jadi mau tanya itu untuk dataset ini kan tadi terdiri dari atribut sama kelas nih Pak. Nah dari contoh yang diberikan itu kan dataset itu memiliki banyak atribut tapi di contohnya hanya punya satu kelas. Nah dari kelas ini itu apa kemungkinan bisa lebih dari satu ya Pak dalam suatu dataset? Enggak ya. Jadi biasanya kelas itu cuma satu kolom saja, tidak bisa beberapa kolom. Ya. Dan kelas itu berkaitan dengan tujuan kita. Contoh ya, contoh. Kita ingin membuat aplikasi untuk meramalkan besok hujan enggak? Tujuan kita kan itu ya. Ingin meramalkan besok hujan atau tidak. Ya. Nah, untuk kolom kelas itu ya sesuai tujuan kita. Jadi kelasnya kelas hujan, kelas tidak hujan. Kemudian atributnya itu didapatkan dari hal apa saja yang bisa mempengaruhi hujan. Jadi biasanya kalau mau hujan itu kan apa yang kita lihat apa angin, suhu, kelembapan, awan, seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai atribut ya. Namun kalau untuk kelas itu ya sesuai tujuan kita dan satu kolom saja. Untuk jenis kelasnya bisa lebih dari 2 nggak apa-apa. Ya. Jadi untuk nebak hujan, hasil tebakannya misalnya kita ingin hujan tidak mendung. Nah, gitu. Bisa ya. Tapi itu masih tetap satu kolom. Gitu ya. Berarti lebih dirincikan lagi ya Pak. Atas kelasnya tetap satu, tapi untuk jenis kelasnya sendiri itu ya, bisa lebih dari satu. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tahap-tahap pemrosesan data untuk membuat dataset ya. Nah, jadi dataset itu harus data yang sudah bersih, sesuai kenyataan, ya, siap pakai, ya. Nah, barusan sudah dijelaskan ya, beberapa hal yang bisa mempengaruhi kualitas data yang harus kita perhatikan, ya. Nah, proses pengolahannya sebelum menjadi dataset itu ini beberapa tahap ini. Cuman biasanya kita langsung sudah dapat jadi. Contoh untuk pelajaran data mining atau kuliah data mining, kita sering pakai data USI machine learning. Nah, itu sudah jadi, sudah melewati tahap-tahap ini. Ya. Nah, kalau Anda mengumpulkan data sendiri, nah itu baru Anda harus melakukan tahap-tahap seperti ini ya. Jadi yang pertama aggregation ya. Ada yang bisa menjelaskan aggregation? Agregasi. Agregat. Ya. Oke, kalau nggak ada, jadi aggregation itu menggabung beberapa atribut menjadi sebuah atribut ya. Contoh misalnya untuk penelitian penyakit TB ya. Misalnya kalau data dari medical record rumah sakit suhu dicatat misalnya per 2 jam. Aduh, kalau per 2 jam ini terlalu banyak datanya. Nah, kita rata-rata katakan saja menjadi suhu siang dan suhu malam hari. Nah, yang penting tidak kehilangan maknanya. Nah, itu aggregation ya. Terus misalnya kita ingin meneliti tentang pendapatan perusahaan, tentang keuangan perusahaan. Nah, misalnya transaksinya itu per transaksi. Ya, wah, kalau perusahaan besar kalau kita melihatnya per transaksi, wah itu setengah mati. Indomaret di seluruh Indonesia itu ada ribuan. Transaksinya sehari saja ada mungkin ratusan ribu atau jutaan transaksi. Misalnya kita ambil transaksi mingguan. Jadi data yang kecil-kecil skalanya dikumpulkan menjadi satu. Biar lebih mudah dianalisis. Nah, itu namanya agregasi. Ya. Misalnya suhu. Nah,
suhu misalnya untuk termometer digital yang dicatat di beberapa tempat, mungkin nyatetnya per jam. Nah, kita ambil hariannya saja. Kita rata-rata dalam satu hari. Nah, itu lebih mudah nanti. Kemudian sampling ya. Ada yang bisa membantu? Apa itu sampling? Saya, Pak. Ya, nama NIM? Yofi Yuliantono, NIM 1924 10 10 10 11. 10 11. Ya. Kalau untuk sampling itu nanti dalam data itu ada data yang apa? Kayak ngambil data yang bisa mewakili semua data yang ada gitu. Oke, Yofi yang baru ketemu namanya. Terima kasih Yofi. Jadi kita pada saat proses sampling itu apa? Ngambil sebagian data yang mewakili seluruh populasi ya. Jadi seringkali dan kalau menurut saya selalu sih kita itu ketika membuat dataset nggak mungkin menggunakan seluruh data, ya. Kecuali kalau seluruh datanya itu terbatas. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ada dataset terkenal UC Machine Learning ya. Dia mau membedakan atau mencari pola yang membedakan jenis bunga iris. Ada setosa, versicolor, dan virginica. Ya. Setosa itu bagaimana, versicolor itu bagaimana, virginica itu bagaimana. Dia ingin mencari polanya. Ya. Nah, bunga iris itu loh, di seluruh dunia itu berapa yang tumbuh? Mungkin miliaran sudah ya. Nah, kalau dalam kasus seperti itu ya kita nggak mungkin lah ambil semua. Ya, di iris dataset UC Machine Learning itu cuma berapa? 150. Masing-masing 50, 50, 50. Ya. Jadi setosa 50, versicolor 50, virginica 50. Nah, itu sudah cukup. Ya. Tapi ya juga jangan terlalu sedikit. Misalnya Anda ambil 5 batang bunga versicolor, 5 virginica, 5 setosa ya akhirnya nanti polanya kacau ya. Jadi Anda ambil sampel, ya nggak perlu terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Terlalu sedikit sampai nggak bisa dilihat polanya. Nah itu nanti hasilnya malah akurasinya rendah. Ya. Jadi makin banyak sampel yang digunakan, maka polanya itu makin terlihat. Ya. Tapi terlalu banyak itu juga akan menghabiskan biaya. Nah, jadi kita ambil sampel dalam jumlah yang cukup ya sampai terlihat polanya. Kemudian untuk sampling, jadi dataset itu ambilnya dari sampel ya, tidak perlu dari semua kejadian ya. Nah, jenis-jenis sampling ada yang simple random sampling, ada sampling without replacement, ada yang with replacement. Ada yang bisa membantu apa itu perbedaan antara sampling without replacement dengan sampling with replacement. Apa? Sampling without replacement, sampling with replacement. Saya Pak mau coba jawab. Ya. Namanya FGA 1038. 1038. Jadi yang sampling without replacement itu data yang sudah dibuat jadi sampling nggak boleh dipakai lagi, Pak. Misal bunga A sudah dipakai sampling, jadi bunga A nggak bisa dipakai lagi. Sedangkan yang with replacement, setelah bunga A dipakai buat sampel, bunga A itu bisa dipakai lagi jadi sampel, Pak. Oke, terima kasih. Ya benar apa yang disampaikan oleh teman Anda, oleh FK ya. Jadi kalau yang with replacement itu boleh diambil lagi ya. Misalnya Anda meneliti tentang pendapatan ya. Anda nyebar tim 5 orang ya. Wes pokok masing-masing harus ada dapat 100 data gitu. Kalau yang with replacement orang yang ditanyai oleh surveyor pertama boleh ditanya oleh surveyor kedua kalau nggak sengaja gitu ya. Tapi kalau sengaja ya jangan. Ada juga sampling with replacement ya. Without replacement jadi nggak boleh. Jadi misalnya sudah ditanyai surveyor satu ya nggak boleh tanya surveyor yang lain. Ada juga stratified
sampling ya. Jadi data dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari tiap bagian disampling secara acak. Jadi misalnya ya, Indonesia 60% laki, 40% perempuan, misalnya seperti itu. Kemudian disampling, nah ketika disampling, itu harus mempertahankan proporsi asli. Di sampelnya itu nanti ya harus 60% laki, 40% perempuan. Jadi mempertahankan perbandingan atau komposisi seperti yang ada di populasi kalau stratified sampling itu. Ya. Kemudian tahap selanjutnya aggregation, sampling, kemudian mengurangi atribut atau pemilihan atribut. Ya. Jadi contoh, misalnya Anda ingin mencari pola orang yang sukses, atau gini, pola dari mahasiswa yang cepat lulus dengan yang lulusnya lama atau nggak selesai kuliahnya, misalnya gitu ya. Misalnya di dunia pendidikan. Jadi ada mahasiswa yang mungkin lulusnya tepat waktu, 4-5 tahun. Ada yang lama, ada yang nggak lulus. Ya. Nah, kemudian Anda membuat datasetnya. Jadi ada ambil dataset sampel dari mahasiswa yang lulus tepat waktu, sampel dari mahasiswa yang lulusnya lama, sampel dari mahasiswa yang nggak lulus, misalnya seperti itu. Ya. Terus atributnya apa saja? Kelasnya kan sudah ya. Kelasnya adalah tingkat kelulusan. Maksudnya lulus tepat waktu, lulus lama, nggak lulus. Atributnya apa saja? Wah, Anda rupanya terlalu rajin. Dari satu mahasiswa alumni, Anda nyatet misalnya 20 atribut. Anda pikir bahwa atribut makin banyak, maka hasilnya akan semakin bagus. Polanya akan semakin mudah diketahui. Nah, ternyata setelah Anda testing, wah ternyata akurasinya sangat jelek, misalnya 40%, 50%. Ya. Nah, ternyata masalahnya ialah ada di jumlah atribut. Atribut itu kalau terlalu sedikit, itu hasilnya jelek, ramalannya jelek. Polanya juga tidak bisa diketahui dengan jelas. Ya. Misalnya Anda cuma menggunakan atribut IP semester 1-2 misalnya. Nah, itu kurang bagus. Tapi kalau terlalu banyak juga, itu juga hasilnya makin sulit dicari polanya. Ya. Jadi misalnya Anda mengumpulkan 20 atribut, nama, alamat, latar belakang keluarga, pernah putus apa enggak, kiriman per bulan. Banyak sekali atribut-atribut yang malah enggak relevan. Nah, itu juga hasilnya itu akan makin jelek. Polanya itu akan sulit diketahui. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi banyak kecampuran atribut-atribut yang tidak relevan. Contoh ya, NIM. NIM itu kira-kira pengaruh enggak ke kelulusan mahasiswa? Kan enggak ya. Dia NIM-nya ganjil, bilangan prima. Oh, hati-hati enggak lulus, gitu kan enggak ngefek. Nama juga, ya. Sehingga intinya makin banyak atribut, makin sulit menganalisa data. Tapi atribut terlalu sedikit itu juga sulit menemukan pola. Ya. Sehingga ada prosedur untuk mengurangi atau menurunkan jumlah atribut. Ya. Jadi hasil jelek karena atributnya terlalu banyak itu istilahnya kalau dalam data mining curse of dimensionality, kutukan dimensi. Ya. Jumlah atribut itu istilahnya dimensi ya. Jadi kalau atributnya 3 yang dipakai dimensinya 3, atributnya 4 dimensi 4. Kalau atributnya 20 ya dimensinya 20. Nah, kalau atributnya terlalu banyak itu kena curse of dimensionality ya. Agar tidak kena, maka kita harus mengurangi jumlah atribut. Jadi kadang-kadang kalau kebanyakan ya harus kita kurangi atributnya. Jadi misalnya 20 atribut, kita pilih 10 aja. Jadi atribut-atribut yang relevan ya dengan kelasnya. Kira-kira kalau misalnya kita ingin membedakan mahasiswa yang lulusnya tepat waktu,
yang molor atau yang nggak selesai apa ya kira-kira, ya mungkin latar belakang keluarga, IP semester awal, ya, kemudian IQ mungkin, ya, kemudian presensi, ya, itu kan relevan. Tapi nama, asal daerah, kemudian NIM, nah itu kan nggak relevan. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa teknik ya untuk mengurangi atribut, ya. Ada algoritma tertentu, misalnya PCA, Principal Component Analysis, ya. Nah, itu gunanya untuk menurunkan dimensinya atau mengurangi atributnya. Ya. Ada isomap macam-macam, ya. Ada brute force, ya. Ada embedded, ada filter, ada wrapper, macam-macam. Seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya ya feature creation, ya. Feature itu atribut. Jadi kadang-kadang ada beberapa istilah yang maknanya sama, ya. Kayak atribut itu kadang-kadang disebut feature. Kadang-kadang kita dalam membuat dataset, ya, dalam membuat dataset itu tidak hanya mencatat atribut yang ada, tapi kadang-kadang kita harus bikin atribut sendiri. Ya, ya tentu berasal dari atribut yang sudah ada. Nah, itu namanya proses feature creation. Jadi membuat atribut baru yang penting untuk analisa data. Ya, misal kita meneliti misalnya tentang kota, salah satu atributnya jumlah penduduk. Ya. Nah, mungkin dari sana bisa kita turunkan atribut baru. Misalnya pertumbuhan penduduk per tahun. Nah, itu kan diturunkan kan dari apa? Jumlah penduduk. Ya. Ada lagi fungsi-fungsi yang digunakan untuk membuat atribut baru, misalnya transformasi Fourier, transformasi wavelet, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas tentang dataset, jenis-jenis data, kemudian kualitas atau beberapa hal yang mempengaruhi kualitas dataset, kemudian cara untuk membuat dataset. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Oh ya, untuk kelas ini praktikumnya kapan ya? Nanti malam. Oh ya, saya ini untuk modul praktikumnya kan mau saya ubah menjadi Python. Nah, saya masih belum selesai nyusun modulnya. Sehingga untuk hari ini Anda presensi dulu saja, ya. Nah, praktikumnya nanti insya Allah diadakan di akhir minggu, kalau modulnya sudah selesai. Ya, kalau sekarang masih dalam proses penyusunan. Ya, jadi untuk praktikum mulai minggu ini, tetapi untuk kelas E itu nanti malam cukup presensi aja, pelaksanaannya nanti di akhir minggu. Seperti itu ya. Oke, ada yang bertanya kayaknya? Saya Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, nama NIM? Nama saya Raffi, NIM 1029. 29. Oke, itu kan silakan, tadi Raffi. di Peter subnet selection ada beberapa teknik kayak brute force, embedded, filter, sama wrapper. Nah, itu menentukan tekniknya itu gimana Pak? Memilih ini ketika gimana gitu? Sesuai data kita sebenarnya Raffi ya. Jadi kasus seperti itu biasanya ya hampir mirip dengan misalnya untuk klasifikasi ya. Klasifikasi itu algoritmanya, metodenya itu kan ada banyak. Nah, semuanya itu sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan kita. Jadi bukan berarti ada banyak itu yang bisa itu cuma satu. Nah, itu bukan ya. Semuanya sama-sama bisa. Sama juga dengan fitur subset selection. Nah, ini ada yang jenisnya brute force. Ada yang embedded approach.
ada yang filter, ada yang wrapper. Nah, masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Jadi belum tentu misalnya wrapper, misalnya paling bagus wrapper, contoh ya. Nah, itu kalau diterapkan pada kasus kita, ternyata hasilnya juga bagus, belum tentu. Jadi tergantung kasus dan data yang kita temui. Dan kadang-kadang kita butuh nyoba-nyoba. Ya. Jadi misalnya untuk milih atribut, ini mumpung di Python ada banyak metode, saya coba satu-satu, mana kira-kira yang paling bagus? Pakai brute force gitu. Waduh, jelek ternyata. Pakai embedded. Oh, ini ternyata jelek juga, ya. Ternyata yang paling bagus pakai filter. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada metode yang selalu menang. Nggak ada. Setiap metode itu punya plus dan minusnya. Ketika dihadapkan pada kasus tertentu, nah bisa jadi yang A yang menang, B kalah. Tapi ketika dihadapkan ke kasus lain, bisa jadi B yang menang, A kalah. Ya. Nah, karena itu kita masih tetap harus memilih. Ya. Dan kadang memilihnya itu harus pakai coba-coba. Seperti itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk catatan keaktifan dari saya sendiri, itu saya upload di folder Google Drive ya. Jadi silakan dicek, siapa tahu saya keliru mencatat. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.